Putri Pastor Lee, hamba Tuhan yang mati karena imannya, terpaksa bekerja di kamp kerja paksa di Cina demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Gadis berusia 12 tahun itu pergi menghadap kepala kamp kerja paksa. Ayah saya telah dikirim ke tempat ini dan sekarang ia telah tiada. Kami tidak punya makanan, uang dan tempat tinggal. Adakah pekerjaan yang dapat saya lakukan di kamp ini? Tanyanya dengan polos. Karena merasa kasihan, kepala kamp berkata, "Aku punya pekerjaan untukmu, tapi bayarannya rendah." Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kepala kamp itu membawanya ke lokasi tambang biji besi. "Kau lihat tombol merah itu? Tugasmu adalah berdiri di dekatnya sepanjang hari. Jika ada yang menyuruhmu memencetnya, segera lakukan. Tombol itu akan membunyikan alarm yang memperingatkan para pekerja tambang agar keluar secepatnya. Kau tidak boleh memencetnya secara sembarangan," katanya tegas. Suatu siang, gadis kecil itu mendengar suara pencet tombolnya. Ia melihat ke sekelilingnya, namun tak menemukan siapapun. Tak lama kemudian terdengar lagi, "Cepat, pencet tombolnya sekarang." Dan beberapa detik kemudian suara itu kembali terdengar. Kali ini, ia menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan. Ia tidak mengerti mengapa harus memencet tombol itu, tapi ia tahu harus menurutinya. Saat alarm berbunyi, 3.000 orang pekerja berhamburan keluar dari pertambangan. Kepala kamp berlari keluar dari kantornya. Ia ingin tahu kenapa gadis kecil itu memencet tombol merah. Belum sempat ia bertanya, tiba-tiba gempa bumi yang hebat mengguncang tempat itu. Seluruh area pertambangan itu runtuh dan tak seorang pun yang mampu membangunnya kembali sampai saat ini. Saat gempa berakhir, semua mata memandangi si gadis kecil. "Kawan Lee, bagaimana kau tahu kalau harus menekan tombol itu?" tanya kepala kamp. "Tuhan Yesuslah yang menyuruh saya, 3 kali Dia menyuruh saya melakukannya. Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk mengenal Allah yang hidup. Dia mencintai kalian dan Dia baru saja menunjukkan kasih-Nya. Kalian harus berbalik dari dosa dan menyerahkan hidup kalian kepadanya," katanya dengan lantang. Saat itu, 3.000 pekerja dan kepala kamp berlutut berdoa meminta Yesus mengampuni mereka. Akhirnya banyak orang yang diselamatkan karena gadis kecil yang takut akan Tuhan itu. Gadis kecil yang selalu taat mendengarkan suara Tuhan. Sahabatku, hari ini kita belajar satu hal. Roh Tuhan berdiam di dalam umat tebusannya. Dan setiap hari Dia berbicara kepada kita melalui hati nurani yang telah dimurnikannya. Namun kita seringkali mengabaikan suaranya yang lembut, sehingga tidak lagi menyadari tuntunannya. Hari ini mintalah Tuhan memberi hati yang baru, dan bulatkanlah tekad untuk belajar peka mendengar suaranya, yang selalu menggema melalui firman dan hati nurani kita. Mazmur 16, ayat ke-8 berbunyi, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Salam damai sahabatku, Tuhan memberkati. Rehat Kub, renungan harian sahabatku. Dari Love Ministry.